Shalom. Pagi, mari sama-sama tundukkan kepala dan pejamkan mata sejenak. Inilah anak yang kau kasihi. Kami merasakan bagaikan biji matamu. Dan kami juga bagaikan umat Israel berada di Goshen dalam lindungan pemeliharaan Engkau, Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan Engkau yang kau berikan dari hidup kami. Dan sebelum kami bekerja atau berdagang, sekolah, kuliah, kami utamakan adakan mesbah, keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian dan penyembahan, dan kami juga rindu untuk mendengarkan renungan firman. Roh Kudus, urapi kami, lembutkan hati kami, sucikan hati kami, sehingga butir firman-Mu menjadi berkat buat kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi, mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan 1 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. 1 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai ayat 16. Jemaat Allah, dasar dan penopang kebenaran. Semuanya yang kutulis kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi, jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan sesungguhnya agung rahasia ibadah kita, Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercaya di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Puji Tuhan, firman Tuhan mengajar kepada kita pagi hari bagaimana hidup sebagai keluarga Allah. Sebagaimana dikatakan pada ayat yang ke-3, ayat yang ke-15. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dapat dasar kebenaran. Betapa penting keluarga dan rumah tangga. Bagaimana hidup sebagai seorang suami, bagaimana hidup sebagai seorang istri, bagaimana hidup sebagai anak-anak. Suami tahu fungsinya, istri tahu fungsinya, anak-anak tahu fungsinya. Keluarga itu keluarga jadi berkat. Dan suami tahu waktu pulang, dan istri tahu tugas sebagai seorang ibu rumah tangga, dan anaknya tahu tugas sebagai anak. Waktu sekolah yang baik. Sebagai istri bisa mengatur uang yang hasil dari anak suaminya, dikelola sehingga mencukupi segala kebutuhan rumah tangga, bukan suka-suka sendiri atau banyak uangnya hanya sedikit di foya-foya yang tidak tepat dibelanjakan dan tidak tepat untuk digunakannya. Dia bisa harus pintar mengatur rumah tangga dengan uang yang mungkin cukup sekian. Anak pintarnya, anak penuh hikmatnya, uang bisa diatur dengan sedemikian sehingga cukup. Mana kebutuhan yang penting, mana kebutuhan yang nggak penting, dan mana untuk jalan-jalan, mana untuk makan di luar, dan segala-galanya diatur. Dan tahu kebutuhan suami juga untuk biaya transport, kerja atas mahal. Dan sebagai seorang suami, dia sudah mengerti fungsinya. Kalau pagi pulang sore kerja, tidak ngelantur, pulang ke rumah ketemu dengan istri dan anak-anak. Dan hari Minggu ibadah bersama keluarga Allah. Demikian juga keluarga Allah. Keluarga Allah. Keluarga Allah. Siapa keluarga Allah? Yaitu jemaat. Jemaat yang berada di satu tempat
komunitas yang tersendiri. Bukan jadi jemaat pindah sini, pindah sana. Gak bisa, dia harus tumbuh. Ya, suatu tempat dimana tempat berjemaat, gereja lokal. Bagaimana tanaman dipindah sehari, pindah sini, tanam itu tidak akan bisa bertumbuh, apalagi besar, apalagi berbuah. Tapi kalau dia diam di tangan satu tempat gereja atau komunitas yang satu, pasti otomatis akan tumbuh. Tuhan mau bagaimana jadi keluarga Allah, ya, keluarga Allah, keluarga Allah, tapi jemaat dari Allah yang hidup, bukan Allah yang mati, tapi Allah yang hidup. Nama hidup ada aktivitas. Jadi gereja yang hidup, gereja yang hidup ada Roh Kudus. Kita sebagai umat Tuhan, kita juga mau berkembang dalam satu tempat gereja lokal, komunitas yang khusus dalam satu gereja. Bukan pindah sini pindah sana. Ingin dengar khotbah yang bagus, Tuhan yang menyenangkan telinga. Justru kita bertumbuh ke arah Kristus. Bertumbuh ke arah Kristus, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang keluarga Allah yang mengerti apa yang Tuhan mau, yang katakan tiang penopang dan dasar kebenaran. Dasarnya apa? Gereja dasar batu karang. Karena batu karang yang hidup itulah Yesus Kristus. Amin. Bertumbuh bukan dasarnya pasir, tapi batu karang yang kokoh, sehingga bisa tumbuh sesuai dengan maunya Tuhan. Bukan ke gereja sekedar, tapi mengerti apa yang Tuhan mau. Nah, hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Dan saya percaya saya akan mengalami hidup yang bahagia, hidup yang diberkati Tuhan. Dan saya percaya kebutuhan jasmani itu Tuhan sudah siapkan pada suami yang mengerti fungsinya sebagai kepala rumah tangga. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Kami merindukan keluarga Allah yang bahagia. Tuhan Yesus, kami yang Allah yang hidup, yang topang dan dasar yang kokoh, dan sebuah karya yang kokoh, membangun jemaat dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami ada dalam satu gereja lokal yang benar Tuhan. Terima kasih Bapa, serta perjalanan kami bekerja, berdagang, sekolah, kuliah, ya, pergi dengan selamat, pulang selamat, dan kebutuhan kami percaya sudah siap. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, medis, relawan, para TNI Polri. Berikan hikmat yang dari surga, beri semangat datang. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan saudara. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.